Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 9 November 2023. Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang saat ini sedang kalian pikirkan ya. Bagaimana kisah kelanjutan dari kisah cintamu dengan dia, bisa ini ternyata pasangan, gebetan, pacar, ataupun mantan ya. Boleh kalian fokuskan saat ini seperti apa dan bagaimana kelanjutannya. Siapa tahu nanti ada pesan yang bisa kalian jadikan sumber ya, referensi untuk mengambil keputusan dari hubungan kalian. Bagaimana keadaan hubungan kalian? Di sini ada pay attention to the red flags. Oke, ada suatu tanda nih, tanda dari hubungan kalian. Ini tanda-tanda apa ya? Bendera merah tuh berarti ada tanda bahaya ya, tanda bahaya dari hubungan kalian. Jadi cobalah untuk kalian pahami dan jangan diabaikan bahwa ini suatu peringatan untuk kamu dalam hubungan kalian. Ada apa nih hubungan kalian, ada apa? Kenapa sampai ada tanda bahaya di hubungan kalian ini? Ada red flag-nya. Oke, kita lihat dari kartu tarotnya ya. Oke, ada the High Priestess reverse, kemudian ada the Moon reverse. Oke, ada Strength, Two of Wands, oke. Ini ada the Fool reverse and Three of Wands reverse. The High Priestess reverse berarti begini. Sebenarnya kamu itu memiliki intuisi yang kuat ya, dan kamu merasa bahwa intuisi kamu itu menunjukkan ada masalah tentang kepercayaan terhadap dia. Ada masalahnya nih, kamu gak percaya sama dia. Kenapa? Ya, di situ untuk the High Priestess ini kita bahas itu dulu ya. Ada ketidakpercayaan kamu terhadap dia. Tentang apa itu nanti kita coba cari. Dan ini aku lihat ya, ini juga akibat dari kesulitan kalian dalam berkomunikasi. Ya, entah memang kamu ini berdealing dengan orang yang memang pendiam, atau memang orangnya sok sibuk, atau memang orang ini tuh tidak bisa berkomunikasi interpersonal seperti itu
ya. Tapi intinya di sini kamu berdealing dengan orang yang punya masalah tentang komunikasi denganmu gitu. Dan aku lihat juga di sini kamu harus menjaga ya kata-kata kamu dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarmu, karena di sini kamu itu orang yang terlalu jujur ya. Kamu itu orangnya terlalu jujur sehingga kamu itu kadang suka ceplas-ceplos gitu kalau ngomong ya. Kadang kalau ngomong tuh nggak kamu saring-saring lagi, kamu saking terlalu jujurnya tuh suka ya apa yang ada di pikiran kamu dan apa yang pengen kamu ucapkan ya langsung kamu utarakan gitu aja. Akhirnya terkadang keputusan yang kamu buat atau ucapan yang kamu lontarkan itu sering membuat orang-orang di sekitarmu termasuk si dia ini merasa sakit hati gitu ya. Jadi hati-hati bagi kamu untuk berucap atau mengambil suatu keputusan atau tindakan terhadap sesuatu. Cobalah untuk menyaringnya lagi. Cobalah untuk pikirkan 2 kali, 3 kali sebelum kamu melakukan memutuskan suatu keputusan atau berucap seperti itu ya. Dan saat ini aku rasa kamu itu lagi kesel sama dia, sama orang yang sedang kamu pikirkan sekarang. Jadi orang ini tuh sebenarnya menginginkan kamu. Sebenarnya orang ini benar-benar menginginkan kamu dan bahkan ingin bersama kamu ya. Bahkan orang ini pun membutuhkan perhatian dari kamu. Jadi orang ini orang yang orang yang menginginkan kamu, orang yang membutuhkan kamu, dan orang yang ingin bersama dengan kamu. Oke. Jadi orang ini berharap banget sama kamu lah ya. Orang ini bergantung banget sama kamu. Cuman kalau misalkan the high priestess-nya reverse, berarti aku lihat kamu di sini meragukan motif orang ini. Jadi setelah jangka waktu tertentu kamu mengenal dia atau dekat dengan dia, kamu mulai merasa gak nyaman. Entah ini karena sikap dia, entah ini dari gerak-gerik dia, sikap dia, atau pola dia dalam berinteraksi dengan kamu. Kamu merasa aneh gitu ya. Jadi kamu merasa tidak nyaman berada di dekat dia. Jadi kamu mulai mengalami ledakan emosi dan ada rasa ketegangan dari hubungan ini, terutama dari kamu ya. Kamunya merasa kayak, tahu nggak sih, yang risih, nggak nyaman, nah semacam itulah ya. Kamu kayak mau segera pergi dari orang ini, seperti itu ya. Kemudian juga ada the moon. Bisa jadi the moon ini kalau reverse itu mungkin menandakan terungkapnya entah ini penipuan atau pengkhianatan dari si dia. Atau mungkin kamu masih kayak curiga gitu ya, entah dia ini berselingkuh atau menipumu gitu ya. Dan kamu belum menemukan nih dia ini buktinya bahwa dia menipumu atau enggak. Nah, kalau itu terjadi ya, kamu mulai curiga karena kamu mulai merasa tidak nyaman, entah dari gerak-gerik dia, dari tindakan dia gitu ya. Ini semua akan terungkap ya, akan terbuka kebenarannya. Dan aku lihat di sini kamu akan tahu deh sifat asli dari orang ini. Dan semua akan terbuka
ya, ini akan menunjukkan kerealistisan hubungan kalian, ya. Jadi apa tuh namanya, yang selama ini kamu masih mendenialnya, tapi udah kayak ada perasaan kok aneh nih, kok aneh, tapi belum belum juga terbukti, ya. Akhirnya kamu kayak nggak mungkin dia seperti itu, mungkin nggak. Nah, jadi mungkin kamu ada perasaan nih, kok nih orang aneh ya, gerak-geriknya yang dulunya tadinya intens dalam berkomunikasi, kok tiba-tiba orang ini mulai menghindari komunikasi darimu, atau kok ngebales chatmu makin lama gitu ya. Kamu chatnya malam ini misalkan, kok dibalesnya jadinya malam berikutnya, semacam itu. Jadi kamu mulai curiga sama dia, apakah orang ini berselingkuh, tapi kamu masih mendenial, enggak, orang ini enggak, mungkin dia sibuk kerja aja. Nah, seperti itu ya. Nah, dari instingmu itu udah tanda bahwa ini red flag, seperti itu. Tapi masih kamu denial, masih kamu tidak mempercayainya karena kamu belum melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, kamu belum mendapatkan bukti realnya, begitu. Jadi kalau the moon, berarti aku lihat di sini semua akan terungkap, semua akan terjawab, ya. Sifat asli dari orang ini, orang yang kamu fokuskan ini akan terbuka semua. Aku rasa kenapa kamu mendenial dia ini, karena di sini ada the strength. Aku lihat di sini kamu itu terlalu sayang sama dia, terlalu cinta dengan dia, ya. Bahkan kamu sangat bergairah sama dia, bahkan ini sampai yang berapi-api, ya. Benar-benar bisa dibilang kamu ngebucin, seperti itu. Bisa dibilang kamu ngebucin. Akhirnya sebenarnya ini sangat rentan, ya, karena kamu terlalu menggebu-gebu sama dia. Jadi gampang banget kamu ini rentan terhadap ledakan kebencian, kecemburuan, bahkan emosi yang kuat dalam hubungan ini. Dan hati-hati, ini memang suatu keadaan, suatu perasaan yang memang ditimbulkan dari dalam dirimu, ya, karena kamu terlalu bucin, terlalu bergantung, terlalu membutuhkan dia gitu, ya. Ada memang rasa belas kasih, empati, ya, dari kekuatan batinmu gitu, untuk membuat pasanganmu ini, membuat orang ini, aku harus menyebutnya pasangan atau gimana nih, ya, untuk membuat orang ini tuh melihatmu tertarik gitu, ya. Jadi kamu ingin menarik perhatian dari si dia, seperti itu, dengan cara, ya, kamu tunjukkan bahwa kamu cinta, bahwa kamu sayang, bla 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 bla, semacam itu. Kamu ngebucin seperti itu untuk mendapatkan perhatian dari dia. Bahkan di sini untuk memperkuat hubungan kamu dengan dia. Jadi aku melihat di sini kamu ini orang yang terlalu baik. Orang yang terlalu baik, atau mungkin kamu ini sebenarnya orang yang terlalu polos, seperti itu, ya. Dan aku lihat juga di sini bahkan kamu itu punya kemampuan untuk berempati, ya, bahkan dapat lebih memahami keinginan, kecemasan dari si dia, ya, si dia, orang yang kamu fokuskan gitu. Jadi kalau misalkan kamu nih kan nggak ada komunikasi nih, ya, komunikasinya mulai jarang atau nggak intens lagi dengan dia, dengan polosnya kamu mungkin akan chat dia, kamu kenapa nggak ada komunikasi. Nah, jadi kamu selalu berpikiran positif terhadap dia, padahal di sini instingmu sudah mengatakan bahwa ada yang tidak beres nih dengan orang ini. Seharusnya kamu mulai bergerak untuk melindungi dirimu, tapi justru malah kamu selalu berpikiran positif bahwa orang ini tuh nggak melakukan hal-hal kecurangan di luar di belakangmu gitu, ya. Kamu selalu berpikiran atau mendenial instingmu, seperti itu, untuk bisa menghargai atau mendapatkan perhatian. Kamu berharap dia bisa membalas perasaanmu, semacam itu, ya. Dan oke. Bahkan di sini, ya, ketika
aku lihat nanti ya, ketika ini semua terkuak, terbongkar ya, perselingkuhan dia, pengkhianatan dia, pembohongan dari dia ya, uh, ya pokoknya nanti akan ada suatu pertengkaran yang cukup sengit di antara kalian ya. Dan aku lihat di sini kamu tetap akan memperlakukan dia dengan baik, bahkan kamu akan sabar, dan kamu akan lebih memilih untuk menahan amarahmu dan apa ya, kayak membiarkan dia gitu lah. Ya udah, jadi kamu tahu nih, akhirnya kamu mendapatkan bukti bahwa dia itu selingkuh gitu kan. Terus oke, mungkin kamu akan shock, mungkin kamu akan sakit hati banget, sedih banget, mungkin kamu sampai menangis, tapi di sini kamu pun tidak bisa berlaku apapun. Ya mungkin paling cuman kamu menyesali gitu ya, ngomong sama dia, kenapa kamu seperti itu, apa salahku, bla 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 bla. Tapi kamu pun tidak bisa menyalahkan dia. Jadi seolah-olah di sini um, kamulah yang salah, kamulah yang banyak kekurangan seperti itu. Kamu yang membuat dirimu apa ya, insecure ya, membuat dirimu itu kayak nggak pantas untuk dia gitu ya. Padahal di sini sebenarnya dia yang nggak pantas dengan kamu, karena kamu terlalu baik di sini aku lihatnya ya. Sampai-sampai dia melakukan kesalahan pun kamu di sini tidak menunjukkan bahwa kamu harus bertindak tegas untuk pergi dari dia, ataupun marah ataupun menjudge dia bahwa dia bersalah seperti itu. Justru malah kamu memaafkan dia, tetap berpikiran positif terhadap dia. Mungkin kamu bahkan berpikiran bahwa ini sebuah kehilafan dari dia, padahal enggak. Ini keseriusan dari dia untuk uh, apa memanfaatkan kebaikan hatimu dan mencari kesenangan di luar sana kayak gitu ya. Oke, dan aku lihat memang kalian di sini itu apa namanya, LDR, atau ya kalian ada jarak lah ya yang cukup jauh, bahkan ada yang sampai beda negara nih, sampai beda negara. Jadi aku lihat di sini kamu pun masih sering memantau dia ya, uh, bahkan masih menstalking keadaan dia dengan si siapa dengan si siapa, dia bersama siapa, seperti itu. Dan two of one tegak ini memang dikonfirmasi lagi ya, hubungan kamu dengan dia itu dipengaruhi oleh pihak ketiga. Jadi dia ini ada orang lain di sisi dia ya. Jadi kenapa dia berperilaku untuk memilih berselingkuh itu ya, karena aku lihat di sini dia ini merasa tidak puas dengan kamu, merasa apa namanya, hubungan kalian ini kayak hambar kayak gitu ya. Bahkan di sini aku lihat dia merasa, dia meragukan ya, dia meragukan hubungan ini, dan dia tidak yakin dengan kamu. Akhirnya dia merasa bahwa perasaan dia, cinta dia terhadap kamu itu udah memudar, udah nggak tertarik lagi dengan kamu ya. Bahkan di sini dia merasa bahwa dia tidak lagi merasa terikat dengan kamu gitu. Jadi ini keputusan dia sepihak gitu loh ya. Padahal aku lihat di sini kamu masih bucin, kamu masih sayang sama dia, tapi di sini dia mengambil keputusan untuk udahlah, menjalin hubungan dengan kamu, terkoneksi dengan kamu itu nggak asik gitu ya. Aku nggak ngerasa puas, kamu mungkin begini begitu begitu, mungkin kamu karena apa ya, terlalu polos, terlalu baik ya. Jadi nggak ada tantangan untuk bisa ngedapetin kamu, untuk apa ya, membuat dia merasa terpacu adrenalinnya gitu ya. Mungkin dia ini seorang pria gitu ya, mungkin dia ini seorang pria, mungkin kamu seorang wanita, tapi ditaruh tidak mengenal pria dan wanita ya, bisa juga terbolak-balik. Mungkin dia ini energinya maskulin dan kamu mungkin feminim. Jadi kalian situasikan aja ya, karena laki-laki pun punya energi feminim,
perempuan juga bisa punya energi maskulin. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian ya. Tapi aku lihat di sini orang yang kalian fokuskan ini punya energi yang maskulin seperti itu. Oke, jadi ini suatu kartu peringatan juga ya. Jadi ini benar-benar mengkonfirmasi ya bahwa ada peringatan tentang perselingkuhan di hubungan kalian ya. Jadi janganlah mendenial insting kalian, karena memang di sini udah dari awal dibilang insting kamu itu kuat sama dia gitu. Kalau kalau kamu bilang kalau instingmu mengatakan bahwa ada yang aneh nih, kayaknya dia selingkuh nih, itu benar gitu ya. Aku lihat di sini. Dan udahlah ya. Aku juga gimana ya ngomongnya? Jangan terlalu keras kepala deh gitu ya. Jangan terlalu keras kepala di sini. Jangan melukai dirimu sendiri. Jadi memang ya orang ini tuh sebenarnya ingin ngejalin hubungan kamu itu ya cuman untuk ngebuat dia bahagia gitu loh ya, untuk memuaskan kepenasaran dia aja terhadap kamu. Tapi memang orang ini tuh nggak ada kesiapan atau keinginan untuk berkomitmen, untuk membuat komitmen dia dengan kamu. Dia masih takut untuk membuat komitmen dengan kamu. Jadi dia cuman ingin merasakan apa ya, kebahagiaan aja untuk memuaskan adrenalin dia ya. Jadi ketika dia belum bisa mendapatkan kamu, dia itu tertantang untuk bisa mendapatkan kamu. Ketika udah ngedapetin kamu, dia udah merasakan kepuasan ya, udah ngerasa bahagia dengan kamu ya. Tapi gimana, orang ini tuh memang defaultnya masih terbalik. Jadi apa ya, dia tuh belum ada keinginan untuk serius sama kamu ya. Bahkan dia tuh ketika udah ngejalin hubungan sama kamu, udah ngedapetin kamu, justru malah di tengah-tengah dia tuh merasa tidak aman ya dengan kamu, nggak ngerasa nyaman terhadap kamu, dan malah justru orang ini membuat hubungan kamu dengan dia jadinya lemah dan goyah. Gampang banget untuk adanya perselingkuhan seperti ini. Terus dengan mudahnya dia ghosting kamu, dengan mudahnya dia pergi dari kamu gitu ya, karena ini defaultnya reverse. Jadi memang nggak ada dari niatan dia untuk serius sama kamu gitu. Jadi ini cuman apa ya, memuaskan kepenasaran dia terhadap kamu aja kayak gitu. Dan the full ini juga ya, the full reverse ini juga menandakan bahwa memang ada penghalang lah di hubungan kamu dengan dia gitu ya. Ada penghalangnya memang. Dan penghalangnya itu siapa? Ya ini pihak ketiga ini, selingkuhannya ini ya, yang membuat koneksi antara kamu itu jadi ya goyah, tidak ada keseriusan gitu ya. Dan nggak ada kepastian dari dia ya, karena memang dia tidak tertarik terhadap kamu untuk dijadikan seseorang yang bisa dia buat jadi komitmen kayak gitu. Jadi kamu itu cuman apa ya, dibuat dia agar kamu itu berharap sama dia, tapi habis itu ya udah dia tinggalin. Itulah kebahagiaan yang ingin dia rasakan. Ada seseorang yang bisa berharap dan bergantung sama dia gitu, tapi sebenarnya dia tidak bisa memegang harapan dan dan ketergantungan orang lain terhadap dia gitu. Dia nggak mau ngambil tanggung jawab itu gitu. Dia merasa ya itu urusan kamu gitu loh ya. Oke. Three of Wands reverse ya. Jadi ini menceritakan semuanya nih ya. Menceritakan semuanya dari Three of Wands ini. Memang dari sikap dia ini dia memang nggak apa ya, tidak merasa bahagia, tidak merasa harmonis dengan kamu. Dia kurang ngerasa ada
tantangan untuk memiliki kamu seperti itu. Dan aku lihat juga hubungan ini udah penuh dengan kesalahpahaman, perselisihan, bahkan ini udah pertengkaran yang buat batin kamu sakit banget ya. Dan aku lihat juga di sini dia udah ngerasa bahwa ya kamu bukan orang yang cocok lah, bukan orang yang cocok lagi untuk dia kayak gitu. Makanya di sini dia memilih untuk udah pergi aja dari kamu kayak gitu ya, jadi ninggalin kamu begitu aja. Dan aku lihat juga orang ini memang gawat ya, karena kalau udah 3 of Wands ini berarti udah menyangkut melibatkan ya, bukan menyangkut, udah melibatkan orang tua atau keluarga ya. Jadi sampai-sampai mungkin karena kamu udah terlalu bahagia gitu ya, bisa mendapatkan si dia gitu, udah dekat dengan dia, mungkin kamu udah membicarakan dengan keluarga. Akhirnya ketika situasinya udah begini ya, kamu diselingkuhin, keluargamu akhirnya marah besar seperti itu ya. Jadi kamu mungkin akan merasa menyakiti harapan keluarga, membuat keluargamu kecewa seperti itu atas tindakanmu yang percaya pada orang ini gitu ya. Jadi maka dari itu janganlah kamu mengabaikan insting, mengabaikan red flag ini ya. Ini kalian udah dikonfirmasi loh ya, untuk tidak mengabaikan instingmu nih ya. Udah di sini ada pay attention to the red flags, kemudian di sini ada the high priestess, kemudian di sini ada the moon, kemudian ini ada 3 of Wands reverse. Jadi benar-benar yang udah dikasih tahu ini akan menyakitimu, bahkan bukan hanya menyakitimu, bahkan ini sampai menyakiti keluargamu gitu ya. Jangan sampai kamu mengecewakan keluargamu gitu ya. Itulah pesannya ya. Coba untuk jangan mengabaikan instingmu ya, karena aku lihat nanti kalau kamu begini dan tidak mau sadar juga dengan instingmu, kamu sendiri yang akan sengsara. Kamu akan mengecewakan keluargamu, bahkan keluargamu benar-benar kecewa berat sama kamu. Mungkin kalau di sini kamu udah berharap ya ada pernikahan atau pertunangan dengan dia, aku lihat juga akan dibatalkan, ini akan gagal gitu ya. Bahkan di sini kamu akan diterlantarkan oleh si dia, kamu akan diterlantarkan juga oleh keluarga si dia gitu ya. Karena otomatis keluarga dia pasti mendukung si dia kan, tidak mungkin mendukung kamu, dan akhirnya di sini yang jadi korban adalah kamu dan keluargamu gitu ya. Jadi sebelum ini terjadi sebaiknya kamu dengarkan instingmu. Tapi kalau ini sudah terjadi, oke, apa yang harus kamu lakukan? Okay. Act as if your partner is here. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. Oke, jadi di sini kamu disuruh untuk bertindak ya sesuai dengan realita, sesuai dengan logika ya. Mau ini tentang dia ataupun siapapun nantinya yang akan bersanding denganmu, pikirkanlah sesuai dengan logikamu gitu ya. Jadi menurutmu yang pantas untuk kamu jadikan seseorang itu kriterianya seperti apa? Kamu bayangkan, kamu kamu bayangkan aja deh ya, kamu bayangkan orang yang seperti apa yang kamu inginkan, baik itu fisik, baik itu
sikap, perilaku ya. Jadi ini bisa jadi afirmasi ya, afirmasi aja. Nah, kira-kira dengan apa yang kamu afirmasikan, dengan kamu bandingkan dengan si dia ini nih, dengan orang ini, apakah dia pantas seperti itu, dan apakah dia pantas memperlakukan kamu seperti ini gitu ya, dengan sikap kamu yang baik banget ini dan polos ini gitu ya. Apakah kamu pantas mendapatkan perlakuan ini dari dia? Itulah pesannya ya. Cobalah untuk mempertimbangkan si dia ini dengan kriteria keinginan kamu untuk mendapatkan pasangan gitu ya. Jangan main bucin di sini, mentang-mentang di sini dia duluan yang ngampirin kamu, ngajak kamu untuk berkenalan, atau dia duluan yang ngedeketin kamu, akhirnya kamu udah kebawa perasaan duluan di sini, akhirnya kamu tidak realistis. Cobalah untuk realistis di sini ya. Dan misalkan nih kriteria kamu sebenarnya kamu tuh pengen punya laki-laki yang mungkin berotot nih ya, good looking ya, kemudian mungkin tingginya tidak jauh beda dengan kamu gitu ya, kemudian mungkin orangnya itu tegas atau apa gitu ya. Nah, sedangkan dia itu tidak ada kriterianya sama dengan kriteria kamu, tapi karena dia duluan yang ngedatengin kamu, atau membual, atau menggoda ya, menggoda kamu, akhirnya kamu duluan ngerasa baper di sini. Akhirnya kamu meninggalkan kriteria yang kamu inginkan, kamu merendahkan atau menurunkan level kriteria pasangan yang kamu inginkan menjadi pengennya dia. No, realistis lah ya. Coba bandingkan gitu ya, karena inilah yang kamu mau ya, sedangkan dia pun tidak pantas lah memperlakukan ini padamu gitu ya. Jadi sebaiknya jangan mendenial ya insting kamu ya, karena di sini kamu yang rugi. Aku lihat nih ya, 3 of 1-nya reverse. Kamu yang rugi, kamu yang akan ditelantarkan oleh dia, bahkan kamu pun tidak akan dibela oleh keluarganya, bahkan di sini korbannya juga akan bertambah jadi keluargamu gitu ya. Jangan sampai kamu nyakiti keluargamu. Kalau kamu mungkin kamu yang tersakiti, mungkin kamu akan didukung oleh keluargamu, kamu akan dipeluk oleh keluargamu. Tapi jika keluargamu atau orang tuamu yang ikut terluka juga, bagaimana kamu akan tetap berdiri ya? Otomatis kamu akan malu banget kan, kamu akan hilang pijakan kalau seperti itu ya kan. Jadi sebelum ini terjadi, realistis lah ya. Kalaupun ini sudah terjadi, coba bangkit dan tetap berpegang teguh pada kriteria pasangan yang kamu inginkan ya. Baik itu kalau misalkan udah terlihat nih dia bobroknya seperti ini, ya udah tinggalkan. Dan sekarang tetap afirmasikan seseorang, baik itu sekarang udah ada ataupun belum, afirmasikan aja, afirmasikan. Dan nanti ketika orang itu datang, entah itu siapapun, bandingkan kembali dengan kriteriamu gitu ya. Oke. Aku rasa cukup itu ya. Ya, coba untuk kalian pertimbangkan kriteria kalian dengan orang ini. Jangan terlalu bucin, karena di sini kamulah korbannya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian ada energi paling kuat ya, ada Pisces dan Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak ini bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.